要拿出真本事。猪也该给我用用了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season ke-7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya, dimana ini adalah episode yang ke-7-nya. Kita dibawa ke ilusi Gua Laut, dimana ini adalah lokasi dimana stempel Merit People berada. Para God King tidak akan pernah membiarkannya pergi menjauh dan terus-menerus melakukan pengejaran. Sebenarnya mengambil harta ini cukup mudah, namun karena tidak adanya kerjasama di antara mereka telah menyebabkan sulitnya mengambil harta itu. Bahkan tidak ada satupun dari para God King yang bisa menahan stempel itu dalam waktu yang lama, sebab mereka saling menghentikan satu sama lain. Huang Fuyu saatlah ingin memiliki harta itu karena dan menjadi seorang Exalted Celestial, ia baru bisa menghabisi nyawa Jianglan dan juga membalas dendam di hatinya. Karena itulah Huang Fuyu akan melakukan apa saja demi bisa menjadi pemilik dari harta tersebut. Namun salah satu dari Kaisar Suci tidak akan membiarkannya. Jadi selama ia menahan Huang Fuyu, Tang Lan dan Muqin diminta untuk mengambil stempel Merit People. Namun Hutai juga diutus untuk bisa mengambil harta tersebut. Stempel ini teruslah masuk ke bawah tempat itu, di mana ini adalah sebuah gua laut. Bahkan Huang Fuyu dan para Kaisar Suci lainnya juga ikut menyusul mereka. Tapi di sini terlihat kalau Ratu Lord Darah mulai bertindak dan menghabisi dua God King lainnya. Ia akan menahan para serangga kecil itu agar tidak mengganggu pertarungan di dalam sana. Berpindah ke Gua Laut di mana Huang Fuyu dan Kaisar ini masihlah terus beradu kekuatan, di mana sepertinya pertarungan di antara mereka sudah tak bisa dihentikan lagi. Bahkan para God King yang ada di sana pun harus menjadi korban. Mereka mencoba untuk bertahan dari setiap serangan yang mereka lancarkan. Namun serangan dari dua Kaisar Suci ini tidaklah mampu ditahan oleh God King biasa. Kaisar Suci Don Muyu meminta anggotanya untuk pergi mencari stempel Merit People, karena Huang Fu akan dihadapi seorang diri. Saat kemudian pertarungan kembali terjadi. Di sini Huang Fuyu juga meminta adik dan rekannya untuk bisa mencari keberadaan dari stempel tersebut. Karena bagaimanapun pertarungan ini tidak akan pernah ia hentikan. Yang berpindah kepada Putai, di mana saat ini dia telah terjebak dalam sebuah kekuatan es yang begitu dingin. Bahkan kekuatan batunya saja tidak bisa mengatasi hal itu, yang mengakibatkan tubuhnya pun harus membeku. Bagi gadis ini, siapapun yang masuk ke dalam esnya tidak akan bisa selamat. Namun Putai tidak ingin dipandang rendah dan ia pun berhasil membebaskan diri. Dan pada akhirnya pertarungan kembali lagi terjadi di antara mereka berdua. Saat itu, Putai hendak menghabisi gadis ini, namun bantuan telah kembali diberikan, yang membuat serangannya pun berhenti. Meskipun harus berhadapan 2 lawan 1, namun Putai tidaklah takut, dan sepertinya mereka ini telah meremehkan dirinya. Kembali kepada Huang Fuyu, di mana kekuatan sumber emasnya memang sangatlah kuat. Tapi bagi Duat Muyu, ini semua masihlah belum cukup untuk mengalahkan cahaya miliknya. Ia menyarankan Huang Fuyu untuk menyerah saja. Tapi Huang Fuyu tidak niatan untuk melakukan hal tersebut. Ia langsung memberikan serangan balasan di mana pedang-pedangnya itu akan mengepung God King ini. Bahkan di saat dia itu sedikit lengah, Huang Fuyu kembali memberikan serangan lagi dengan pedang-pedang yang sudah dia siapkan sebelumnya. Namun sayang sekali, Don Muyu ini cukup kuat. Bahkan serangan itu bisa dengan mudah ia hancurkan. Karena sudah seperti ini, maka Huang Fuyu akan menggunakan kekuatan sejati miliknya. Don Muyu lagi dan lagi masihlah dapat menahan berbagai serangan yang tertuju kepadanya. Akan tetapi, Huang Fuyu semakin mempercepat penyerangan miliknya. Karena kini Don Muyu hanya bisa bertahan saja tanpa bisa memberikan perlawanan. Sampai pada puncaknya, salah satu pedang berhasil melukainya.
Sinnoh berpindah kepada Duanmu, di mana ia akhirnya telah menemukan lokasi dari stempel Merit People. Ia langsung melaporkan hal tersebut. Mengetahui hal itu, Duanmu langsung saja menciptakan serang balasan, di mana ini seketika saja membuat Huang Fuyu dan para anggota God King lainnya kesakitan. Sementara itu, Duanmu melakukan pergerakan dengan cepat untuk bisa mengambil harta itu. Pada akhirnya, stempel Merit People pun berada di tangannya. Para God King yang menyadari hal itu tentu tidak akan tinggal diam. Pergerakan pun langsung saja mereka lakukan. Dalam perjalanan itu, Duanmu tidak menduga kalau ayahnya telah melukai para God King yang tidak bersalah. Tapi Duanmu tidaklah peduli, karena baginya apa yang dilakukan oleh 8 kaisar suci tidaklah mengandung kesalahan. Dan darah yang telah menjadi korban bisa dianggap sebagai darah pengorbanan, agar kedepannya mereka itu bisa menjadi Exalted Celestial. Terlebih lagi ditemasilah kesal dan apa yang dulu terjadi. Duanmu yang haus akan kekuatan ingin membawa klan mereka menjadi yang paling depan. Duanmu tidaklah bisa menyadarkan ayahnya. Nah, terlihat kalau Duanmu yang hendak keluar telah dicegat oleh kelompok dari Jiang Fan. Ia meminta mereka untuk segera menyingkir. Nah, entah mengapa sesuai dengan permintaan dari Duanmu, mereka itu pun memilih untuk melepaskannya begitu saja. Baik Jiang Fan maupun Zhao tidak akan bertarung dengannya. Ini pun membuat Duanmu menjadi sangat percaya diri kalau stempel Merit People akan menjadi miliknya. Apa yang barusan terjadi membuat Qin Yu terkejut. Selain itu, ia melihat banyaknya para God King yang telah mati. Ini tentu saja membuat Qin Yu kesal, karena hanya demi naik ke tingkat yang lebih tinggi, pembunuhan teruslah dilakukan. Bahkan saat Qin Yu hendak menjadi kuat, ia sudah seringkali melihat orang-orang yang dia cintai mati. Qin Yu tidaklah tahu kapan ini semua akan berakhir. Bahkan di saat dia sudah mencapai alam dewa, hal yang sama kembali terjadi. Apakah untuk menjadi kuat memang harus ada yang dikorbankan? Dan jikapun mereka telah menjadi Exalted Celestial, bagaimana jika ada sosok yang lebih kuat dari tahap itu? Apakah pertarungan akan kembali terjadi? Melihat betapa kejamnya dunia saat ini, tentu sebagai seorang ayah, Qin Yu tidak ingin kedua putranya mengalami hal tersebut. Karena itu semua layaknya seperti neraka. Qin Yu akan menjadi lebih kuat demi memastikan keamanan dari keluarganya. Sesaat kemudian, Duanmu telah keluar, di mana ia yakin dengan stempel Merit People ia bisa menjadi lebih kuat. Namun di saat juga lah penghentian waktu terjadi, di mana itu merupakan ulah dari Ratu Laut Darah. Seketika saja Duanmu juga dibawa masuk dan bertemu dengan Su Yun. Ia penasaran apakah ia masih mengenali penampilan ini. Seketika saja Duanmu pun teringat akan masa lalu, di mana kala itu mereka melakukan pengejaran untuk bisa menangkap Su Yun. Tepatnya saat stempel Merit People ada padanya. Bagi 8 kaisar suci, Su Yun hanyalah dewa rendahan yang sangat berani ingin menjadi seorang Exalted Celestial. Mereka pun berusaha untuk mengambil harta itu dari tangannya. Tapi di saat hendak mengambil Hong Mengingbao itu, mereka pun baru sadar kalau Su Yun hanyalah umpan saja. Pasalnya, Hong Mengingbao itu ada pada tangan God King Xiaoyao. Padirnya dialah yang kini menjadi Exalted Celestial yang baru. Su Yun tentu saja merasa sangatlah senang. Dengan perasaan kesal, para God King pun memberikan hormat kepadanya. Su Yun yakin dengan adanya seorang Exalted Celestial dari luar 8 kaisar suci, maka alam dewa akan berubah. Namun sayang sekali saat Xiaoyao hendak menghampiri Su Yun, ia diminta untuk pergi, yang membuat dia tak bisa bersama Su Yun lagi. Xiaoyao pun meminta maaf kepadanya, dan sebagai balas budinya, ia pun memberikan beberapa pemahaman hukum waktu, dan berharap cepat atau lambat Su Yun itu bisa menjadi seorang Exalted Celestial. Beberapa God King telah pergi, namun tidak dengan Duanmu. Ia memilih untuk menyerang Su Yun, dan pada akhirnya Duanmu pun tahu siapa gadis itu. Karena Duanmu tidak bisa menjadi Exalted Celestial, dia itu justru menyerang dirinya, bahkan memandang rendah para pendatang baru layaknya sampah. Karena itulah pada hari ini Su Yun akan menghukumnya. Serangan langsung saja dia berikan kepada Duanmu. Ini merupakan teknik yang sama dengan yang dia berikan kepada Qin Yu. Harta suci milik Duanmu segera melindunginya. Namun semua itu bukanlah masalah untuk Su Yun,
Perlahan-lahan pasti kristal suci ini tak akan bisa menahan serangan itu. Dan pada akhirnya hancur juga. Duan Muyu pun tidak pernah menyangka ia yang merupakan seorang kaisar suci harus mati di tangannya. Pada akhirnya Duan Muyu pun meninggoy. Sementara itu Su Yun keluar dan kini dia telah memiliki kristal suci milik Duan Muyu dan juga stempel Merit People. Dengan kedua harta ini maka dia yakin ia bisa menjadi seorang Exalted Celestial. Melihat apa yang terjadi seketika saja membuat mereka semua terkejut. Karena bagaimana bisa Su Yun berani menghabisi seorang kaisar suci? Sejak alam dewa lahir, tidak pernah ada satupun kaisar suci yang mati. Dan apa yang terjadi pada hari ini, maka alam dewa akan mengalami perubahan yang besar. Su Yun sendiri teruslah melarikan diri. Tapi di tengah semua itu, lagi dan lagi, God King Asura ternyata menunggunya di sisi luar. Ia tidak akan pernah memberikan harta tersebut jatuh ke tangan orang lain. Tanpa banyak bicara, Lo Fan langsung saja mengamuk dan ia tidak akan membiarkan Su Yun pergi. Su Yun hanya tertawa karena tidak ada yang bisa menghalangi dirinya. Sesaat kemudian, para God King lainnya telah keluar, di mana mereka sangatlah penasaran kemanakah Duan Muyu pergi. Hingga akhirnya senjatanya pun terjatuh yang membuat mereka pun sadar kalau Kaisar Suci Duan Muyu telah meninggoy. Ini tentu saja mengejutkan semua orang. Dan pada akhirnya mereka pun keluar dari gunung tersebut. Mereka melihat Su Yun bersama Lo Fan. Zhao memberitahu kalau klan besar dewa telah menerima mandat dari langit untuk menguasai setiap bagian wilayah di alam dewa. Tapi Su Yun begitu berani menghabisi Kaisar Suci dan merusak tatanan alam dewa. Siapapun yang berani melanggar akan menerima hukuman mati. Namun Su Yun ini tidaklah takut. Dan saat itu jugalah para Kaisar Suci mulai menggunakan pusaka mereka. Tidak mau kalah, ia juga akan menggunakan pusaka tersebut. Namun sangat disayangkan Su Yun telah bisa menggunakan harta itu. Karena bagaimanapun ini merupakan milik alam dewa. Dan dia sendirilah yang akan memilih tuannya. Adik Duan Muyu lah yang menjadi penguasa baru dari pusaka tersebut. Sementara Su Yun tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan pusaka ini maka serangan dari 8 Kaisar Suci pun akan segera dilakukan. Namun sebelum itu perubahan pun terjadi kepada gadis ini. Qin Yu tidak menduga dan apa yang barusan terjadi. Sebenarnya pusaka suci penjaga klan cukup berbeda dengan Hong Meng Limbao kelas 1. Meskipun sama-sama berada di tingkat itu, tapi pusaka penjaga hanya mengenal garis darah saja. Bahkan sejak alam dewa lahir, 8 pusaka suci penjaga klan turun dari langit yang langsung terkoneksi dengan garis darah 8 klan dewa besar. Mutiara spiritual sumber manapun hanya bisa digunakan dan dimiliki oleh garis darah yang cocok. Inilah rahasia turun-temurun dari 8 Kaisar Suci. Qin Yu memberitahu kalau mutiara spiritual sumber api milik Qinzi sangatlah mirip dengan pusaka suci milik klan Sentu. Namun mengapa mutiara itu bisa cocok dengan anaknya? Jiang Lan juga tidak tahu akan hal tersebut. Namun yang dia yakini pusaka suci penjaga klan cocok dengan 8 klan dewa besar. Jika seorang Kaisar Suci mati, maka pusaka suci penjagalah yang akan memilih pemilik barunya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dalam diri Qin Yu. Namun sayang sekali episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.